plans to launch a new stock index no later than August 2020. The index, named IDX Quality 30, will be containing 30 listed companies with a high level of value investing. Kita sudah sampai di segmen terakhir di ADS Second Session Closing pemirsa, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, telepon interaktif, dan seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Lianto. Ya. Ya, kita akan coba sapa Raka dari Jakarta, dari Perbankan Big Cap. Pak Lianto, tadi sudah kita bahas BBCA. Bagaimana dengan proyeksi saham BBRI, Pak Lianto? Tapi di sini tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum nih, Pak. Mungkin analisis keseluruhan untuk BBRI yang hari ini melemah di 0,93% dan ditutup di level 3.190, Pak. Ya, di sini dia menyentuh supportnya ya sekitar 3.910 sampai 3.200. Jadi saya rasa melihat dengan posisi indeks gini sih menurut saya menarik untuk diakumulasi nih. Di level ini. 3190 ketika sesi pertama dibuka di esok hari sudah bisa melakukan akumulasi buy untuk BBRI 3190. Pertanyaan dari Raka yang ada di Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Leli di Jakarta juga ini, Pak Lianto, lebih ke arah saham BTPS ini, Pak. Sudah ambil posisi di 3.410. Hari ini juga tertekan dalam, minus di 3,83%, 3260. Analisis Anda untuk BTPS, Pak Lianto. 3410 ya. Iya. Nah, ini kalau untuk BTPS, saya lihat di sini supportnya itu di sekitar 3.100 ya. Nah, saya rasa sudah di 3.410, kalau misalnya 3.100, boleh nih tampung sekali lagi nih. Saya rasa dia nggak akan turun dari 3.100, mengingat dia cukup baik ya fundamentalnya. Jadi menurut saya mungkin kalau bisa dikasih 3.100, averaging down aja, Bu. Gitu. Oke. Kalau tidak di hold saja begitu? Iya. Baik, Ibu Leli di Jakarta untuk BTPS ambil posisi di 3.410. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. CMNP, Pak, punya harga di 980, Pak Lianto. Untuk CMNP Citra Marga Nusa Pala. Ya, ambil posisi di 980. Hari ini menguatnya cukup signifikan, Pak, di 10,40%, ditutup di level 1115. Analisis Anda, profit taking, Pak, bagaimana kerawanan dari CMNP? Ya, ini memang saham kurang liquid ya, dan dari ini aja dia itu menguat paling sampai tinggi 1220 nih. Dan dia tutup 1100 ya, jadi harus lihat sih besok bagaimana sih, tapi karena masuknya udah cukup rendah di 980-an sih, ya hold saja deh, gitu. Lihat besok bagaimana. Belum direkomendasikan untuk profit taking, Pak? Ya, kalau misalnya dia merah besok, boleh profit taking. Tapi kalau misalnya hijau, ya di hold saja? Ya, let the profit run aja. Kemudian kita sapa Ibu Eli di Bandar Lampung. Bagaimana dengan saham IMAS untuk minggu ini? Tidak disebutkan apakah sudah ambil posisi ini, Pak Lianto? Iya. Ya, ini dari sektor finance ya. Sebenarnya ini apa namanya udah di titik support ya sekitar 650-an gitu ya. So I think ini udah konsolidasi dia sih. Jadi saya rasa ini dari patternnya itu mencoba untuk membuat satu higher high lagi gitu ya. Which is saya rasa kalau mau akumulasi itu sekarang saat-saatnya nih. Gitu. Averaging down lagi maksudnya? Enggak, kalau misalnya mau masuk saatnya sekarang, karena kan tadi tidak disebutkan kapan. Sudah ambil posisi atau belum ya, Pak? Bagi yang sudah ambil posisi, Pak, di hold saja. Kalau sudah ambil posisi, let's say saya asumsinya kemarin dia naik tertinggi di 800 pun, saya rasa masih bisa menguat ya, mengingat sekarang kita lihat bahwa otomotif penjualannya udah mulai picking up juga. Rencana dari DP 0% juga memberikan sentimen begitu, Pak ya? Yes. Kita pindah ke Pak Andi di Malang. Gudang garam ambil posisi di 49.000. Pak Lianto, ditahan atau dilepas ini, Pak? Gudang garam 49.000 ya? Iya. Posisi penutupan hari ini untuk gudang garam ini ada di 42. Cukup tinggi, Pak. Sebenarnya kalau kita lihat fundamentalnya, Pak, itu gudang garam level bapak harga itu menarik, cukup masuk itu cukup menarik ya.
Tapi kalau memang kita lihat sentimennya dia kan menunggu pajaknya ini untuk cukainya tahun depan naiknya berapa banyak gitu kan. Nah saya rasa kalau misalnya gudang garam bisa di bawah 40.000 lagi Pak, saya rasa saya akan tampung lagi Pak. Oke, walaupun sudah ambil posisi di level atas nih Pak, 49.000. Oh iya, karena level dia masuk, Bapak masuk itu valuasinya masih menarik kalau buat saya. Baik. Di hold saja begitu Pak Betul. Alianto, tunggu koreksi lebih dalam lagi untuk gudang garam. Kita beralih dari koreksi lagi, ya. Bapak Amir Mataram Pak dari Lombok, bagaimana prospek sampai dengan akhir tahun untuk Pegas? Sudah ambil posisi di 1.150, sudah minus 12% ini Pak Lianto. Pegas 1.150 sudah ambil posisinya. Oke, dan dia udah downtrend gini ya sebenarnya. Ya, ini sebenarnya udah hampir mau memasuki level all time low-nya lagi sih. Jadi saya rasa kalau akhir tahun dan ekonomi picking up, ya harga oilnya juga ikut naik, saya rasa ini akan menguntungkan Pegas. Jadi kalau di level 1.150 cut loss, itu saya rasa kurang wise sih Pak. Jadi kalau sampai akhir tahun lihatnya masih ada kesempatan, malah bisa untung nanti. Baik, terakhir singkat saja Pak Alianto, waktu kita terbatas, Ibu Eli dari Surabaya, PSAB di 275 sudah turun minus 18% Pak. PSAB ya? Iya, singkat saja Pak Alianto. Nah ini mungkin menurut saya karena harga emas masih menarik, boleh di averaging down Bu. Oke. Kalau sampai dia ke 200. Baik. Itu saja Pak rekomendasinya untuk Ibu Eli di Surabaya, PSAB di 275. Masih menarik. Baik, waktu kita cukup terbatas Pak Lianto, pembahasan dari PSAB tadi mengakhiri kebersamaan kita. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya, ada Kevin di Surabaya diantaranya, dari Pak Surya juga dari Jakarta, dan beberapa pertanyaan lainnya. Mohon maaf kami tidak bisa bahas, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Lianto, terima kasih sudah bergabung Pak, sehat selalu Pak Lianto. Terima kasih. Baik, sama-sama. Lianto Sudarso, investment spesialis Mega Capital Indonesia, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Ada lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Akhirnya saya David San, Alvo, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.